luar biasa. Ya, pastikan semua kita sudah siap untuk mengikuti morning devotion. Ya, paling tidak engkau sudah cuci muka dulu, gosok gigi ya, supaya engkau bisa betul-betul menikmati setiap karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Waktu itu mari saya ajak kita langsung saja kita menyiapkan hati kita, korban kita di pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Rabba Shata Hanamatu Kurebe Shata Kaya. Haleluya, haleluya. Mari katakan saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Amin. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Orebe alama sherere, kiralalamo, selamat pagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih kami masih bisa membuka mata kami. Oh ya Tuhan, Rabba sherere, Rabaya Rabba Shata Kaya Rabaya Rabaya Rabaya. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, haleluya, El Shaddai. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan maha besar, Tuhan maha ajaib, Tuhan adalah kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya berkat Tuhan terus melimpah bagi setiap kita. Dan saya mau katakan, kalau berbicara tentang berkat, jangan lupa ada yang namanya benih. Makanya itu saya memberi tema renungan pagi ini adalah menikmati benih. Maksudnya menikmati berkat. Tetapi ingat, harus ada benih yang kita tabur. Amin. Nah, Ulangan 28 ayatnya yang ke-38. Ulangan 28 ayatnya yang ke-38. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Nah, Alkitab selalu mengajarkan yang namanya benih. Bahkan Alkitab memberikan penekanan bahwa orang akan bisa menikmati hasil panen apabila orang tersebut menanam benih terlebih dahulu. Jadi saya mau berkata, baik itu pertumbuhan sampai kepada memanen, itu semua dimulai dari yang namanya benih. Benih yang harus dilepaskan, benih yang harus ditanam. Saya mau berkata, dalam hidup kita ada benih-benih yang memang harus kita lepaskan, yang memang harus kita tanam, supaya kita bisa mengalami panen, menikmati hasil dari panen tersebut. Saya mau berkata, jangan pernah berpikir benih itu harus kau beli di tempat yang lain. No. Saya mau katakan, perhatikan ini. Benih sudah ada di dalam dirimu. Jadi kau nggak usah pusing, oh saya harus pergi ke toko dulu dong Pak untuk membeli benih. Enggak, benih sudah ada dalam dirimu. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah memberikan benih di dalam diri kita. Dan benih itulah yang harus kita lepaskan, yang harus kita tanam, supaya ada pertumbuhan, kita bisa memanen, dan kita bisa menikmati hasil dari panen kita. Katakan amin. Loh Pak, kok bisa benih itu sudah ada dalam diri kita? Iya, karena benih yang ada di dalam diri kita itu bisa dalam bentuk apa? Tenaga, waktu, perhatian kita, harta kita, bahkan talenta kita. Makanya saya mau berkata, benih itu sudah ada dalam dirimu. Engkau hanya tinggal melepaskan, engkau hanya tinggal menanam benih itu. Semua benih sudah ada, sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Makanya itu saya mau berkata kepada setiap kita, ayo hari ini kita mau menikmati benih yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Kita mau lepaskan itu supaya kita bisa memanen. Haleluya, katakan amin. Yes. Nah, pelajaran apa yang kita harus mengerti tentang yang namanya benih? Perhatikan ini. Yang pertama, beranilah untuk melepaskan benih itu. Ya, engkau harus berani melepaskan benih. Mungkin kau sedang melepaskan benih tenagamu, engkau harus berani, lebih berani lagi melepaskan benih tenagamu.
Mungkin kau sedang harus melepaskan benih waktu. Lepaskan itu Bapak Ibu Saudara. Berikan waktumu yang lebih banyak lagi. Engkau harus berani melepaskan benih. Katakan amin. Yang kedua, engkau juga harus memastikan tanah tempat engkau melepaskan benih adalah tanah yang subur. Katakan amin. Ya. Jadi engkau harus berani melepaskan benih. Tetapi yang kedua, engkau juga harus perhatikan tanah tempat engkau melepaskan, tempat engkau menanam benih itu. Apakah tanah itu tanah yang subur atau tidak? Saya mau berkata, untuk melihat tanah itu tanah yang subur atau tidak, lihat kembali kepada firman Tuhan. Lihat kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa salah satu tanah yang subur adalah gereja Tuhan. Yes, saya harus katakan ini. Kedua, tanah yang subur adalah apa? Hamba-hamba Tuhan. Yes, saya harus katakan ini. Tanah yang subur yang ketiga adalah apa? Pekerjaan Tuhan. Pelayanan-pelayanan misi itu tanah yang subur. Pelayanan-pelayanan diakonia itu tanah yang subur. Alkitab juga mengajarkan janda-janda itu adalah tanah-tanah yang subur. Janda yang betul-betul membutuhkan, ya. Ya, kemudian Alkitab juga mengajarkan tanah yang subur itu adalah apa? Orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sedang teraniaya, orang-orang yang sedang ada di dalam penjara, itu adalah tanah-tanah yang subur. Lepaskan benih ke tanah yang subur, maka engkau akan menikmati hasil dari benihmu itu. Katakan amin. Yang ketiga dalam kita mengerti tentang benih adalah pastikan hatimu beres ketika engkau melepaskan benih. Saya selalu ulang-ulang ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara harus ngerti ya. Prinsipnya kalau sesuatu yang diulang-ulang itu artinya penting. Bagi saya hati beres itu penting. Karena kita seringkali minta, memohon kepada Tuhan, tapi hati kita belum beres. Makanya Tuhan belum kasih. Makanya saya maksudkan kembali. Yang ketiga, hatimu harus beres, jangan ada celah sedikit pun. Yang keempat, engkau harus siap diproses sampai sakit. Ya. Untuk engkau bisa menikmati benih, engkau harus siap diproses sampai sakit. Saya mau katakan, tidak ada yang instan di dalam iman kekristenan kita. Semua harus melewati proses. Makanya tadi firman Tuhan berkata, bukan? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata ini bukan karena apa? Ini karena lagi ngalami proses. Hari-hari ini mungkin engkau sedang diproses sama Tuhan, dan itu menyakitkan. Tapi Tuhan tetap berkata, taburlah. Orang yang mencucurkan air mata sambil menabur akan menuai dengan sorak-sorai. Itulah yang kelima. Bersakit-sakit dahulu, karena akan bersukacita menikmati hasil panen. Haleluya. Amin. Jadi hari ini, ayo tabur benih. Engkau akan menikmati benih yang engkau tabur. Pastikan engkau menabur di tanah hati yang subur. Katakan amin. Ada satu lagu doa Yabes. Amin. Ada beberapa orang berkata, wah gak usah nyanyiin doa Yabes. Ya, saya tidak mau, saya tidak sedang membuat kelas debat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya, mari nyanyikan pujian ini. Karena tidak ada yang salah dengan doa Yabes apabila hati kita tetap tertuju kepada Yesus. Amin. Mari buka kedua tanganmu dan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin.
dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, amin Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, haleluya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini sebuah doa yang lahir dari hati, sebuah doa yang penuh kesadaran bahwa Yabes memerlukan Tuhan. Yabes membutuhkan Tuhan. Dan dia sadar bahwa hanya tangan Tuhan yang betul-betul bisa menyertai hidupnya. Dia sadar bahwa tangan Tuhan yang bisa meluputkan dia dari setiap perangkap si jahat. Saya mau mengajak setiap kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari lepaskan benih itu di hadapan Tuhan. Lepaskan itu. Tabur itu di tanah-tanah yang subur seperti yang saya sudah katakan tadi. Percayalah, ketika kita menabur, kita diberkati. Dan doa Yabes akan terjadi buat setiap kita. Amin. Untuk itu mari taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk setiap mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Yang pertama, Tuhan, kalau hati mereka masih belum beres, biarkan Kau menuntun mereka untuk membereskan hati mereka. Dan setelah itu Tuhan, biarkan mereka berani menabur, melepaskan benih, sehingga mereka bisa menikmati benih. Saya mau berkata kepada setiap jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, baik yang secara live ini ataupun nanti engkau akan bergabung, saya mau katakan, dalam engkau menabur, engkau tidak bisa memakai akal pikiranmu, tetapi dalam menabur, engkau harus memakai iman di dalam nama Yesus. Taburlah, berilah, maka engkau akan diberi. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan, aku berdoa, biarkan setiap umat-Mu terus setia menabur di tanah-tanah yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka akan menikmati setiap benih yang mereka sudah tabur. Mereka akan memanennya dan mereka akan bersorak-sorai, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sekali lagi hamba berdoa, hari ini Engkau menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Mereka yang di kantor, mereka yang mungkin studi, mereka yang mungkin di jalan, dimanapun, apapun aktivitas mereka, Engkau memberkati mereka demi nama Yesus. Tangan-Mu memegang mereka, tangan-Mu menuntun mereka. Dan hamba berdoa Tuhan, mereka akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekudusan kepada kekudusan. Hati mereka akan selalu merindukan Tuhan. Hati mereka akan selalu membutuhkan Tuhan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, sungguh luar biasa kita masih bisa ada dalam program Morning Devotion ini. Dan saya mau katakan, bila Bapak Ibu Saudara diberkati lewat program ini, mari kita buat gerakan satu orang bagikan kepada satu orang.
Dan buat Bapak Ibu Saudara yang belum like, subscribe, jangan lupa juga like, subscribe channel YouTube saya. Ada juga Instagram saya dan juga Facebook page saya. Dan saya rindu lewat pelayanan media ini semakin menjangkau banyak orang, supaya banyak orang semakin dikuatkan dan mereka boleh menerima Injil keselamatan di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam program Morning Devotion di episode yang selanjutnya. God bless. Haleluya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke, jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada. God bless, Tuhan memberkati.